Yusu berjalan sendirian di tengah hujan salju, rasa yang begitu dingin, sehingga Yusu harus lebih cepat kembali ke tempat Tamaiko. Saat itu di depannya muncul ibunya. Dia melahirkan Yusu dengan harapan agar Yusu menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Karena itu, apapun yang terjadi setelah ini, Yusu diminta tetap melangkah menuju kebahagiaannya. Sejak kecil, ibunya selalu mengatakan pesan itu pada Yusu. Waktu Yusu keluar secara tiba-tiba dari sekolahannya karena masalah ayahnya, tiba-tiba harus menanggung hutang pamannya. Sebagai anak, Yusu tidak bisa diam begitu saja. Jadi Yusu ikhlas menebus hutang itu. Lalu saat di mobil, ayahnya Tamaiko memberitahu Yusu untuk merawat seseorang. Seseorang itu tangannya lumpuh karena kecelakaan. Dia seperti benalu, anak yang tidak berguna untuknya, sama saja seperti benalu. Dia tidak dibutuhkan di keluarga Shima. Saat pertama kali melihat Tamaiko, Yusu yakin Tamaiko bisa menjaga dirinya dengan baik. Dia akan selalu berada di sisinya dan meminta ibunya tak perlu khawatirkan Yusu. Soalnya berkat Tamaiko yang selalu baik padanya, meski kadang agak canggung, tapi rasanya begitu hangat. Setiap hari Yusu merasakan kehangatan dari Tamaiko. Seperti saat Tamaiko mengetahui arti bunga lonceng adalah cinta yang tak tergantikan. Saat itu, Tamaiko terlihat canggung, tapi dia mengerti. Apapun perasaannya yang dituangkan pasti tidak tergantikan. Yusu pikir mungkin sebaiknya perasaan ini dia ungkapkan. Tapi setiap kali Yusu ingin mengatakan perasaannya, terasa sangat sulit. Padahal Yusu orangnya, kalau ada yang ingin dia bicarakan, bakal langsung terucap. Sudah terlalu lama Yusu menahannya, jadi merasakan terbebani oleh perasaannya. Akhirnya dia mencoba menyampaikan perasaannya yang akan diungkapkan di saat ulang tahun Tamaiko. Kalau sulit diucapkan, setidaknya dia bisa lewat surat. Tapi dia terhalang dengan hatinya yang lemah. Dan akhirnya, dirinya tidak bisa menulis apa yang ingin dia sampaikan. Saat waktunya tiba, mereka akan menjadi suami istri. Yusu pikir mungkin tidak butuh kata-kata lagi untuk diungkapkan. Tetapi harus Yusu sampaikan. Yusu ingin Tamaiko tahu perasaannya. Saat Yusu membantu Midori setelah terjadi gempa di Tokyo, Midori meminta Yusu untuk duluan. Tapi Yusu tidak mau, dan dia pikir mereka pasti bisa pulang bersama-sama ke tempat orang yang mereka cintai. Tapi mereka terpisah oleh orang-orang yang panik dari kebakaran besar. Yusu menguatkan dirinya. Dia harus bisa bertahan hidup. Dia mendengar tangisan anak kecil. Segera Yusu mendatanginya dengan memberikan pita pada anak gadis itu, lalu menyanyikan lagu. Alhasil anak-anak itu menjadi senang dan merasa tenang. Yusu benar-benar ingin bertemu Tamaiko. Saat itu juga Yusu tidak sadarkan diri. Yusu meminta maaf pada ibunya. Mungkin dia tidak bisa jadi yang paling bahagia di dunia ini. Dia hanya ingin merayakan ulang tahun Tamaiko berduaan. Kalau tahu akan terjadi seperti ini, seharusnya Yusu menyampaikan perasaannya. Seandainya keinginan Yusu terwujud, meski hanya sekejap, semua itu adalah dunia tanpa sadar Yusu. Akhirnya Yusu terbangun. Tamaiko bersyukur Yusu bisa selamat. Dia tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis sekencang-kencangnya. Tamaiko tersenyum bahagia dan meminta Yusu tidak perlu khawatir, karena Tamaiko tahu Yusu sudah berjuang keras. Tapi di luar dugaan Yusu memaksa Tamaiko berciuman dengannya. Padahal ada banyak orang di sana. Tamaiko bingung dan malu-malu. Yusu dengan perkataan yang jelas bahwa dirinya mencintai Tamaiko tanpa diberitahu pun, Tamaiko pun tahu itu. Yusu masih berkata keras, dia mencintai Tamaiko. Tamaiko memberitahu Yusu, ini bukan di rumah mereka. Yusu baru sadar, mereka ditonton banyak orang. Hal itu membuat Yusu malu. Tapi dari belakang, Tamaiko bilang, sudah terlambat untuk malu. Saat ini mereka berada di ruang tunggu 3, stasiun Tokyo. Rumah sakit di Kyoto, hampir semuanya terbakar. Makanya tempat ini dijadikan ruang perawatan korban. Tapi untuk Midori, dia berada di rumah sakit bersalin Ueno. Dan suaminya juga sudah bisa dihubungi. Bayinya pun juga baik-baik saja. Yusu bersyukur jika mereka selamat semua. Tapi dia tidak tahu kenapa mereka ada di sini. Tamasuke memperkenalkan dirinya pada Yusu, lalu berterima kasih sudah menemani Tamako. Tamako tersanjung bisa bertemu Kotori. Sedangkan Ryo meminta Yusu harus istirahat dulu. Tamako bertanya tentang hubungan mereka. Ryo menjelaskan bahwa dia temannya Yusu dan Tamahiko.
Tamako lah yang akan merawat Yusu. Ryo tidak terima dengan perkataan Tamako yang tidak sopan. Tamako pikir tak mungkin juga kakaknya punya teman. Tapi jelas-jelas di sana ada Hakaru, sahabatnya Tamaiko. Yusu melihat Tamaiko sampai datang ke sini hanya demi Yusu. Perasaan mereka menjadi canggung kembali. Tamaiko membawakan bubur untuk Yusu makan. Rasa yang enak, Yusu pikir tidak akan bisa memakannya lagi. Tamaiko meminta Yusu makan yang banyak, karena Yusu harus cepat sembuh. Tanpa diduga, ayahnya Tamaiko datang bersama Tamayo. Mereka berada di sini karena saat menghubungi rumah sakit Tamasuke, katanya Tamasuke berada di Tokyo. Kebetulan Tamaki terluka dan terbaring sakit. Tamaki kakaknya Tamaiko. Ayahnya Tamaiko meminta biar dokter lain yang mengurus tempat ini, dan Tamasuke akan diajak pergi ke rumahnya. Tamasuke bertanya, kenapa kakaknya seenaknya begitu, dan menjelaskan bahwa dia bukan orang Shima lagi, lalu meminta mereka pulang saja. Tamayo berkata, padahal bukan orang Shima lagi, tetapi kamu sangat dekat dengan Tamaiko dan Tamako. Ayahnya baru sadar, kenapa di sini ada Tamaiko juga, padahal dirinya sudah diberitakan mati. Tamasuke tidak habis pikir, kenapa kakaknya bisa-bisa masih bicara begitu. Tamaiko sudah berjalan kaki dari Chiba demi Yusu, demi orang-orang yang sangat berharga baginya. Tamaiko sudah lepas dari keluarga Shima dan akhirnya bisa menemukan jati dirinya. Tamaiko sudah bisa mandiri. Tamasuke memberikan surat pengantar yang dia tulis dan meminta kakaknya menerimanya. Dengan itu ayahnya dan Tamayo pulang. Sebelum benar-benar pulang, Tamaiko berkata, syukurlah ayah selamat. Ayahnya hanya diam lalu pergi. Setelah itu mereka menetap sementara di Tokyo dan membantu pekerjaan Tamasuke. Manusia menjulurkan tangannya untuk yang terdekat, lalu menyebar luas ke tempat yang jauh. Maksudnya, ketika ingin menolong orang, fokus ke keluarga dulu, lalu orang-orang terdekat yang bisa mereka bantu. Dengan begitu, negeri dan rakyat ini bisa terselamatkan semua. Saat ini, semua ingin bisa melakukan sesuatu. Semua orang bersatu untuk bisa kembali bangkit. 1 bulan kemudian, mereka berkumpul bersama di rumah Tamaiko. Kotori baru menyadari fakta bahwa dada Yusu besar. Mungkin Yusu cocok pakai pakaian barat, misalnya gaun. Dan pastinya Tamaiko juga akan senang kalau melihatnya. Tapi yang ada Tamaiko malah bengong melihatnya nanti. Yusu meminta mereka tidak boleh bergosip dan mengajak menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. Di tempat lain Tamaiko bersama Hakaru. Hakaru masih memakai kacamata. Jadi Tamaiko memberi saran sebaiknya lepas saja kacamatanya. Tapi seperti biasa, Hakaru berpikir jika kacamata ini bagian elegannya dari ketampanannya. Dirinya juga ingin menikmati pemandangan gunung, tapi tetap saja tidak terlihat jelas. Tamaiko pikir ini sudah waktunya dia selesai, tapi anak-anak meminta Tamaiko untuk lebih santai dulu. Ryo mendatangi Yusu. Dia pikir awalnya mereka bertemu, dia telah melakukan hal yang jahat pada Yusu. Dengan itu dirinya meminta maaf, lalu menceritakan jika dulu Ryo juga pernah dibeli dengan uang dan bahkan hampir kehilangan sesuatu yang paling berharga baginya. Waktu melihat Yusu bahagia, Ryo merasa seperti ada yang salah. Yusu berkata, dimaafkan atau tidak, yang penting Yusu sayang Ryo. Selain itu, Ryo yang bilang saat di tempat pengungsian bahwa Ryo adalah temannya Tamaiko dan Yusu. Dengan perkataan itu, Ryo terlihat malu lalu tertawa bersama. Tamako yang melihat keseruan mereka berdua. Ryo menjelaskan saat ini mereka sedang bicara rahasia tentang perempuan. Tamako juga ingin bahas rahasia-rahasiaan dengan Yusu. Ryo memberitahu bahwa dirinya sudah seperti kakaknya Yusu. Tamako tidak takut jika Ryo lebih tua darinya, sedangkan Kotori sibuk dengan tugasnya. Melihat mereka begitu sempurna dan bertanya, bukankah ini sudah waktunya Tamaiko dan yang lainnya pulang? Tamaiko merasa pusing, terlalu lama tadi di air hangat. Tapi saat sampai di rumah, Tamaiko dikejutkan dengan sambutan anak-anak karena mereka sedang merayakan ulang tahun Tamaiko. Mungkin sudah sangat terlambat, akan tetapi Yusu senang akhirnya bisa merayakannya. Mereka diam-diam ingin membuatkan kejutan ini. Makanannya juga dibuat untuk rame-rame. Anak-anak berterima kasih karena Tamaiko sudah menyediakan rumahnya. Dan menurutnya, orang-orang di desa juga sangat berterima kasih.
Desa jadi bisa mulai bangun lebih cepat dari perkiraan. Semua ini berkat Tamahiko. Tamahiko berkata, yang berterima kasih harusnya aku, karena mereka sudah berjuang keras, sudah menempati janji Tamahiko. Untuk Tamako, yang dia memutuskan ingin menjadi dokter, sebagai kakak, Tamahiko sangat bangga melihat Tamako penuh keyakinan. Tamahiko juga merasa harus ikut berjuang. Dia berterima kasih pada Tamako, Kotori, saat Tamahiko baru pindah sekolah. Lagunya membuat Tamahiko semakin semangat menjalaninya. Tamahiko berterima kasih pada Ryu sudah menemaninya berjalan kaki ke Tokyo. Untuk Yusu, Tamahiko benar-benar berterima kasih karena Yusu masih hidup. Yang terakhir untuk Hakaru, Tamahiko berterima kasih dia sudah menjadi temannya. Kotori baru pertama kali melihat wajah saudaranya seperti itu. Dengan begitu, Kotori jadi ingin bernyanyi. Beberapa hari kemudian, Yusu dan Tamahiko kembali datang ke gunung. Yusu benar-benar mengatakan dia jatuh cinta pada Tamahiko. Dia cinta pertamanya. Dia sangat menyesal telah melakukan perjalanan ke Tokyo. Harusnya dia menyampaikan perasaannya sebelum pergi. Dia ingin dicium lebih banyak lagi, berpegangan tangan juga. Ini mungkin memalukan, tapi Yusu ingin itu. Tamahiko bertanya, memangnya ada yang namanya vulgar? Menurut Tamahiko, Yusu gadis yang suci. Cinta pertama menjadi cinta sejati yang tulus. Tamahiko sangat bahagia. Ini luar biasa. Biarpun orang dalam keadaan putus asa, selama ada yang mendukungnya, dia jadi bisa bangkit berdiri lagi. Kelak Tamahiko juga ingin bisa berguna bagi orang lain. Dia ingin menjadi manusia seperti itu. Tapi sebelum sampai ke sana, pertama Tamahiko harus belajar menjaga Yusu terlebih dahulu.